Inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Untuk minggu ini aku dengar-dengar kalian udah mulai UTBK nih. Nah, untuk teman-teman yang lagi berjuang di UTBK, aku doakan semoga kalian bisa diterima di jurusan impian kalian, dan semoga nantinya tidak akan ada kendala ketika kalian ikuti ujian UTBK. Jadi jangan lupa catat tanggalnya dan jangan sampai telat di ruang ujian yang udah kalian pilih. Nah teman-teman, di video kali ini karena kita udah lama gak ketemu, kita bakalan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu masih tentang UTBK nih. Nah karena teman-teman pejuang UTBK udah sangat excited, jadi aku pengen bantu teman-teman. Kira-kira teman-teman inspirator lain tuh juga ada loh yang lulus di jurusan pilihan mereka melalui jalur UTBK. Nah jadi di sini aku punya beberapa data dari teman-teman inspirator, di mana itu ada nilai UTBK mereka dan juga mereka keterima di jurusan apa dan di pilihan berapa gitu. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman kedepannya nanti kira-kira bakalan gimana gitu di UTBK-nya, dan untuk motivasi belajar teman-teman supaya lebih giat lagi. Oke, biar gak lama-lama kita bakal ke yang pertama. Yang pertama di sini ada dari Kak Fajar Hidayat. Nah, Kak Fajar sendiri ini tuh dia diterima di Universitas Syah Kuala Ekonomi Pembangunan. Nah, Kak Fajar ini nilai rata-ratanya 508,86 nih teman-teman. Nah, itu kira-kira menurut teman lumayan tinggi atau gimana nih untuk Unsyah Kuala. Nah, Kak Fajar sendiri itu diterimanya di pilihan 1. Nah, dan dia ambil di Sosum. Oke, di sini juga aku punya data dari Kak Fajar dari UTBK-nya. Jadi Kak Fajar ini, nah, jadi sebenarnya Kak Fajar tuh untuk nilai TPS-nya sendiri tuh lumayan bagus teman-teman. Jadi untuk kemampuan penalaran umumnya itu sebesar 509,84 rata-ratanya. Terus untuk kemampuan membaca dan menulisnya itu 428,73. Lalu pengetahuan dan pemahaman umum 527,94 dan pengetahuan kualitatif 568,92. Oh iya, jadi Kak Fajar ini kan angkatan 2020, dan dimana angkatan 2020 itu kan UTBK-nya cuman TPS aja nih teman-teman gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan karena tahun ini kita juga ada TPA. Nah, next, yang kedua. Yang kedua ada dari Kak Bilkis Dwi Atiyah. Nah, dia ini UNESA, diterima di UNESA, jurusannya fisika, pendidikan fisika. Dan dia diterima juga di pilihan pertama. Nah, dia angkatan tahun 2020 juga, dan skor UTBK-nya itu 546,4. Wih, ini Kak Bilkis lumayan ya, lebih tinggi dari Kak Fajar, dan dia pun ini dari Saintek loh teman-teman. Nah, ini untuk Kak Bilkis aku bacain. Nah, untuk Kak Bilkis tuh ada beberapa poin nih teman-teman. Oh ternyata, sorry Kak Bilkis, ternyata dia angkatan 2021 bukan 2020. Nah, untuk Kak Bilkis tuh dari TPS-nya penalaran umumnya ada 640,87, lumayan tinggi. Untuk kemampuan membaca dan menulisnya itu ada 628,97. Pengetahuan dan pemahaman umumnya 751,49. Pengetahuan kuantitatif sebesar 511,72. Nah, lumayan nih. Terus kemudian karena Kak Bilkis ambil fisika di UNESA, jadi dia ikut Sainteknya, dan untuk nilai TKA Sainteknya, matematikanya rata-ratanya 475,25, fisikanya 492,65, kimianya 475,37, dan biologinya 395,06. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen ngejar di UNESA Saintek nih, dan khususnya di jurusan fisika, mungkin bisa lihat dari Kak Bilkis nih teman-teman, karena dia lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke UNESA jurusan fisika itu harus sedikit berjuang ya. Dan selanjutnya yang ketiga ada Kak Melza Aulia Sri Rezeki. Nah, Kak Melza ini dia diterima di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, kebetulan di jurusan biologi, dan rata-ratanya 585,82. Wih, ini Kak Melza makin tinggi lagi ya nilai UTBK. Tapi walaupun tinggi tuh dia diterima di pilihan kedua nih teman-teman, di biologi. Dan dia ambil di Saintek. Kak Melza itu ambil Saintek karena jurusnya biologi. Dan untuk nilai pastinya aku bakal bacain juga nih.
nilainya Kak Melza ketika UTBK dia angkatan 2021. Yang pertama dari kemampuan penalaran umumnya itu rata-ratanya 686,21, kemampuan membaca dan menulisnya 513,91, pengetahuan dan pemahaman umumnya 593,74, pengetahuan kuantitatifnya 518,97. Widih, ini lumayan keren banget nih Kak Melza untuk TPS-nya. Kemudian karena dia ambil TKA yang Saintek nih, untuk nilainya matematikanya rata-ratanya 614,53, fisikanya 542,74, kimianya 534,62, dan biologinya 676,85. Nah ini cocok nih Kak Melza, dia nilai TKA biologinya lumayan tinggi, jadi emang dia cocok nih untuk keterima di jurusan biologi gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang emang ingin ngambil jurusan khususnya fisika, biologi, kimia, ataupun matematika, jangan lupa diperbanyak latihan di TKA khususnya jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan tadi. Oke, selanjutnya ini ada Kak Gayatri Anissa Fitriani, dan dia diterima di Universitas Gadjah Mada, jurusannya di sosiologi. Nah untuk Kak Gayatri sendiri, untuk nilai rata-rata itu sebesar 662,36. Wah, ini lebih tinggi lagi ya dari yang udah kita bacain sebelumnya. Dan dia ngambil jurusan sosum di angkatan 2021 dan juga diterimanya kebetulan di pilihan pertama nih teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke UGM khususnya untuk jurusan sosiologi ini bisa banget nih kayak Kak Gayatri. Nah untuk nilainya ini lumayan tinggi-tinggi, aku bakal bacain ya. Pertama untuk nilai TPS-nya dulu nih. Untuk kemampuan penalaran umumnya rata-ratanya 746,14, kemampuan membaca dan menulisnya 735,58, pengetahuan dan pemahaman umumnya 750,45, pengetahuan kuantitatif 537,13. Wih, ini TPS-nya udah tinggi-tinggi banget nih. Kak Gayatri udah mulai ke range-nya 700-an. Terus untuk nilai TKA sosumnya sendiri, di sini yang pertama ada geografi yaitu 755,50, kemudian yang sejarah 421,20, sosiologinya 726,83, dan ekonominya 626,05. Nah Kak Gayatri sendiri nih untuk nilai sosiologinya lumayan tinggi ya, karena dia udah nyampe ke 700 teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke UGM dan juga jurusan sosiologi ini bisa banget dijadikan patokan, karena Kak Gayatri sendiri diterima di pilihan pertama di tahun lalu, di tahun 2021. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir karena aku cuma bacain 5 aja ya teman-teman. Nah yang ini ada Adinda Fitriana, dia diterima di UPN Veteran Jawa Timur jurusan ilmu hukum. Nah untuk rata-ratanya sendiri si Adinda ini sebanyak 540,92, dan dia ngambilnya sosum di angkatan 2020, dan kebetulan Kak Adinda ini keterimanya ketika angkatan 2020 dan di pilihan yang kedua. Oke, karena angkatan 2020 itu bener-bener cuman TPS UTBK-nya. Jadi untuk TPS-nya sendiri itu ada kemampuan penalaran umum 493,92, kemampuan memahami bacaan dan menulis 546,51, pengetahuan dan pemahaman umum 581,3, pengetahuan kuantitatifnya 541,96. Nah itu dia teman-teman, karena tadi itu Kak Adinda merupakan angkatan 2020, sedangkan di angkatan 2020 tuh benar-benar UTBK-nya cuma TPS. Jadi mungkin teman-teman bisa searching dan riset lebih banyak lagi di angkatan 2021, karena untuk teman-teman angkatan 2021 tuh lebih valid lah untuk dijadikan patokan, karena mereka juga ada TPS dan juga TKA-nya. Jadi untuk kalian para pejuang PTN yang mau UTBK sebentar lagi, aku doakan semoga kalian sukses dan tidak ada kendala dalam melaksanakan UTBK-nya. Jangan lupa siapkan hal-hal penting yang yang perlu kalian persiapkan supaya UTBK-nya tetap lancar dan satset gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.